Pada video kali ini Mimin bakalan bercerita tentang alur film Taxi Driver Season 2 yang telah tayang di episode pertama. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita ke videonya. Di awal film kita diperlihatkan dengan mobil bus tahanan, di mana di dalam mobil bus itu terdapat 4 pria. Salah satunya adalah Kim Do-gi. Awalnya bus berjalan lancar tanpa hambatan. Namun tiba-tiba saja bus terguling dan terjadi sebuah kecelakaan. Kecelakaan tersebut dimanfaatkan oleh Do-gi untuk kabur. Namun ia tidak kabur sendirian. Dia menyelamatkan 3 penjahat lainnya dan ia langsung pergi begitu saja. Di saat ketiga penjahat tersebut berhasil melepaskan diri dari borgol yang menahan mereka mulai keluar dari bus yang terguling itu. Tiba-tiba saja, entah dari mana Do-gi datang membawa sebuah mobil taksi yang ia kendarai dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam mobil tersebut. Mereka berempat berhasil kabur dan senang dalam perjalanan. Bahkan mereka melewati polisi dengan santai tanpa ada hambatan. Scene berpindah di sebuah gedung tua di mana ketiga penjahat tadi ternyata ditipu oleh Do-gi, yang ternyata ia sengaja menolong mereka agar mereka tidak hadir ke pengadilan dan agar tetap mereka di penjara. Mereka bertiga menyaksikan diri mereka sedang dibicarakan di televisi. Di tengah perdebatan yang mereka lakukan, tiba-tiba terjadi penggerebekan oleh kepolisian dan mereka bertiga pun berhasil ditangkap oleh kepolisian. Dari awal, Do-gi dan rekan-rekannya sengaja melakukannya. Dan inilah awal dari episode 1 dimulai. 2 tahun yang lalu, ketika Do-gi dan rekan-rekannya menyelesaikan misi terakhir, mereka, Pak Jang, ditangkap oleh kepolisian atas dasar tuduhan tindakan ilegal yang dilakukan oleh mereka. Pak Jang menanggung tuduhan itu sendiri dan ia dibawa oleh kepolisian tanpa adanya perlawanan. Kemudian kita beralih ke scene di mana seorang ayah ingin melompat dari jembatan. Orang tersebut adalah ayahnya Dong-jae. Ia terlihat sangat frustasi dan putus asa. Kemudian saat ia akan melompat, ia melihat nomor telepon layanan taksi mewah dan ia membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Dan kemudian menelpon layanan taksi mewah tersebut. Setelah menelpon layanan taksi mewah, ayah Dong-jae dijemput oleh Do-gi menggunakan sebuah taksi. Di perjalanan, ayah Dong-jae banyak bercerita tentang apa yang terjadi hingga ia menghubungi layanan taksi mewah. Ia bercerita tentang ia memiliki seorang anak yang ia rawat sendirian karena istrinya yang telah meninggal. Kemudian kita flashback ke kehidupan Dong-jae dan ayahnya. Dong-jae yang mengetahui ayahnya memiliki banyak hutang, ia memutuskan untuk pergi menjadi TKI dan ia pun menghilang hingga saat ini. Ayah Dong-jae sudah mencari ke tempat kerjanya dan bahkan sudah melaporkannya ke polisi. Namun polisi tidak bertindak dan tidak melakukan apapun. Kemudian kita diperlihatkan di mana Do-gi dan Pak Jang memutuskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun mereka mengatakan ini tidaklah mudah dan Do-gi pun tetap semangat dan mulai melakukan penyelidikan dengan mulai memeriksa surat yang dikirimkan oleh Dong-jae. Ternyata di sana terdapat sebuah kode Morse di mana Do-gi mulai mencoba memecahkannya. Di lain tempat terlihat Dong-jae yang telah dipukul oleh para penculik dan terdapat kesempatan dia saat para penculik sedang pergi beristirahat. Dong-jae mengambil sebuah ponsel lalu menelpon ayahnya. Namun belum sempat berbicara, ia malah ketahuan oleh para penculik dan telepon pun terputus.
Setelah mengetahui anaknya dalam bahaya, ia memutuskan untuk menggunakan layanan taksi mewah lagi. Dan ia bergegas menuju ke tempat di mana ia dapat melakukan pemesanan layanan tersebut. Namun, di tengah-tengah pemesanan, ia kebingungan dengan apa yang harus ia pilih. Apakah ia harus balas dendam atau tidak? Dan dia mulai flashback ke masa lalu, namun ia memutuskan untuk balas dendam. Setelah menerima pesanan, Doggy dan Pak Jang mulai bekerja untuk menyelidiki dan menyelamatkan Dong Jae. Mereka mulai pergi ke tempat di mana Dong Jae mengirimkan lamaran, dan sesampainya di sana, alamat itu hanyalah sebuah gedung kosong dan tidak berpenghuni. Dan kita diperlihatkan juga dengan Go-eun yang kini telah menjadi seorang PNS dan tengah menyelidiki sesuatu. Kita kembali ke Doggy yang telah menyelidiki keberadaan Dong Jae. Bahkan ia rela berpergian ke luar negeri. Di tengah kepergian Doggy ke luar negeri, Baekhyun dan Jiyeon datang ke kantor. Di saat mereka datang ke kantor, terlihat kantor sedang kosong dan sepi. Kemudian mereka masuk ke kantor direktur, yaitu kantor Pak Jang. Di sana mereka melihat selembaran orang hilang, di mana selembaran itu merupakan selembaran Dong Jae. Sontak saja mereka langsung menyadari bahwa Pak Jang dan Doggy telah melaksanakan misi. Mereka langsung berlari menuju garasi bawah tanah. Sesampainya di sana, mereka tidak melihat Pak Jang dan Doggy. Dan tiba-tiba saja Pak Jang muncul dan menyapa mereka dan memarahi mereka. Mengapa mereka datang ke sini? Dan mereka menjawab mereka hanya ingin berpamitan karena mereka akan bekerja ke luar negeri. Pak Jang pun tidak peduli, namun ia kelihatan sangat berharap mereka akan membantu. Choi Kyung dan Jiyeon keluar dari kantor dan menyadari Pak Jang sedang melakukan misi dan menyembunyikan sesuatu. Kemudian kita melihat Doggy yang tengah menyelidiki keberadaan Dong Jae. Ia mengikuti proses rekrutmen yang diikuti oleh Dong Jae sebelumnya, dan ia dibawa menggunakan mobil. Sebelum itu, agen mereka mengambil ponsel milik mereka dan mulai berangkat menyusuri jalan hingga masuk ke dalam tengah hutan. Tiba-tiba saja, di tengah perjalanan mereka dihentikan oleh mobil lain yang dimana mobil tersebut adalah komplotan para penculik yang juga menculik Dong Jae. Mereka pun diculik dan disekap. Setibanya di markas penculik, Doggy yang pingsan kemudian disiram dan terbangun. Dan melihat kondisi sekitar, kemudian mereka disiksa dan diminta untuk membuat sebuah program judi ilegal. Akankah Doggy berhasil kabur dan menyelamatkan Dong Jae? Akan kita saksikan di episode yang akan mendatang. Dan buat kalian yang menonton drama selengkapnya agar mendapatkan detail yang kurang dari Mimin, maaf atas pembawaan yang biasa saja dan kurang menyenangkan. Semoga bisa menghibur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.